Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang tadi malam sempat heboh ya. Ramai di grup-grup mantan LDI ya, yaitu tentang kepanikan pihak LDI dengan tersebarnya buku cetakan MUI. Nih, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya yang kami hormati, perlu diwaspadai, gerakan JRK saat ini adalah mengirim paket buku pada alamat jamaah yang mereka kenal, sehingga jamaah mendapat kiriman yang tidak dipesan. Ternyata isinya buku-buku tentang pemahaman mereka, subhanallah. Padahal itu murni buatan MUI Pusat. Karena mantan LDI itu pemahamannya sudah sesuai dengan umat Islam ya, seluruh dunia. Nah, anggapannya itu adalah pemahamannya mantan LDI, padahal tidak. Maka apabila ada paket yang tidak bapak-bapak atau keluarga bapak-bapak pesan sebelumnya, maka jangan diterima dan biar dibawa kembali oleh petugas paket atau petugas ekspedisi. Selalu waspada atas serangan mereka. Alhamdulillah, jazakallahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata banyak mantan LDI ini yang perhatian sama keluarganya ya. Karena buku ini resmi dari MUI, ada inisiatif rekan-rekan hijrah mengirimi saudara-saudaranya yang masih di LDI. Ternyata responnya seperti ini. Masya Allah. Terus lagi, ini yang viral juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua DPD LDI Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Sejatim, sehubungan dengan informasi beredarnya buku JRK yang mengatasnamakan MUI, Masya Allah, terlalu sekali ini orang ini ya. Maka diinstruksikan kepada semua DPD bila menerima buku atau info terkait buku tersebut, maka supaya 1. Tenang dan tidak panik. Sebetulnya mereka panik ini. 2. Tidak mengirim atau menyebarkan ke jamaah karena bisa menimbulkan kepanikan. Panik ya, karena pemahaman takfirinya ini bisa hancur kalau membaca buku tersebut. Jadi supaya kefahaman takfirinya, kefahaman mengkafirkan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini karena mereka tidak baiat kepada imamnya, itu harus tetap terjaga ya. Ini adalah strategi penjagaan agar tidak punahnya faham takfiri ya. 3. Cukup dikirimkan japri ke saya, Ketua DPW LDI Jatim. Wah, insyaallah. Kalau sudah dikirimkan, mohon ya Pak Broji, dibaca Pak, diresapi, direnungkan ya. Mudah-mudahan Pak Amrozi bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin.
4. Sebagai informasi bahwa urusan tersebut saat ini sedang ditangani oleh DPP. Buku ini ya dibuat karena menurut Sekjen MUI Pusat ya, DPP LDI beberapa kali waktu itu ya, beberapa kali ke DPP MUI Pusat ingin minta dibina ya, 2 kali insya Allah. Kemudian oleh Pak MUI Pusat diterima ya, dan MUI Pusat siap membina. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu ya. Mereka itu pura-pura ya, mau dibina supaya cepat mendapatkan pengakuan yang sah ya, bahwa mereka bukan aliran sesat ya. Tapi di lapangan mereka sama sekali tidak mau dibina. Akhirnya turunlah beberapa hasil keputusan Mukernas. Salah satunya bahwa semua pengurus MUI yang dari unsur LDI dari tingkat provinsi sampai kecamatan semua harus dinonaktifkan ya. Kemudian terbitlah buku ini ya, sebagai bukti pembinaan MUI Pusat terhadap LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDI yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Sarin. Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen. Tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan. Gitu Pak. Ya. Nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua. Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini baik yang Zoom maupun yang langsung. Mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja. Mau dibina monggo, nggak mau ya sudah. Ya kan? Kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri. Lah kok ini loh ya Allah. Aduh Pak Kriswanto, aduh Bapak ini sudah tanda tangan di MUI Pusat untuk siap melaksanakan paradigma baru. Lah sekarang sampean kok sibuk-sibuk apa mau menyetop buku ini. Masya Allah. Dosa besar apa yang harus Bapak dapatkan di akhirat kelak Pak? Astagfirullahaladzim. Bapak benar-benar mencegah ya warga LDI untuk apa berfaham Islam yang benar. Bapak mencegah supaya tetap warga LDI mempunyai keyakinan yang kuat ya bahwa siapa saja yang tidak beat kepada Abdul Aziz Sultan Aulia hukumnya kafir. Subhanallah, dosa besar Pak, dosa besar Pak Amrozi, dosa Anda subhanallah luar biasa di akhirat kelak Pak. Ya, di dunia mungkin Anda dihormati ya, Anda dipuja-puji oleh amir Anda, tapi di akhirat
Sampean harus siap-siap menanggung resiko murka di hadapan Allah. Ada masukan bagus dari Pak Erawan. Kalau ada pengurus LDI atau Jokam atau aparat yang menanyakan keabsahan buku tersebut, langsung saja ditunjukkan ke halaman paling belakang lampiran, di mana ada surat pernyataan dari ketum LDI dan pengurus lainnya. Sebelumnya, MUI telah memanggil pengurus LDI untuk klarifikasi tentang akidah takfiri LDI, dan pengurus LDI tidak menolak saat diperlihatkan video YouTube oleh tim KP3. Video tersebut tentang 1. Pernyataan imamnya tentang turbo dan taibon. Turbo, turuk bosok, ya. Taibon, taim bonjrot. 2. Pernyataan ketumnya tentang fungsi organisasi LDI sebenarnya. Nah, yang ini, yang dari informasi dari MUI Pusat, kebetulan saya waktu itu juga mendampingi Pak Erawan untuk audiensi dengan Ketua MUI, ya, sekitar bulan November tanggal 19 insyaallah, ya. Di kantor pusat, ya, kami diterima oleh Pak Haji Utang, ya, dan Profesor siapa ya, ibu-ibu, ya. Kemudian terus dari bidang fatwa, ya, banyak waktu itu setelah acara cabut beat, ya, cabut beat internasional. Kemudian setelah ngobrol dengan Ketua MUI, kita dengan beberapa pengurus bidang fatwa MUI Pusat, ya, melanjutkan ngobrol di rumah makan. Nah, kemudian ceritalah salah satu bidang fatwa, ya, pada saat klarifikasi, ya, LDI diminta klarifikasi, ya, karena menolak diimami oleh MUI Pusat. Terus kemudian mereka terus mengeles, akhirnya ditayangkanlah video, ya, tentang Imam Taibon dan fungsi LDI, ya. Nih, karena kalau fungsi LDI yang ngomong Pak Kris langsung, ya. Kalau yang Taibon Turbo adalah imamnya, langsung kelakep, ya. Pak Kris nggak berani bicara, akhirnya mau tanda tangan, ya. Tapi pelaksanaannya nol. Oke, kita tadi diminta oleh Pak Erawan untuk kita diminta untuk melihat yang belakang. Coba kita baca. Kita lihat. Nih, yang pertama, surat pernyataan, ya, lampirannya nih. Ini surat pernyataan DPP LDI siap melaksanakan paradigma baru, siap dibina MUI. Nah, ini ada tanda tangan, ya. Nah, yang menyatakan pihak LDI Abdul Aziz Amir imamnya dicoret. Wah, pinter mereka, emang jago lah, ya, bajingan tengik ya kayak gini, ya. Terus kedua, Insinyur Haji Kriswanto, tanda tangan. 3, Haji Dodi. Keempat, Ketua Dewan Penasehat, disaksikan oleh DP MUI Pusat, ya. Udah disaksikan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, penandatangan penyerahan surat pernyataan kesediaan
Ketua Umum LDI menjalankan paradigma baru. Jangan bajingan tengi. Nah, kemudian lampiran lagi. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor KP 591 DPMUI /3 Romawi 2021. Susunan dan personalia tim rujuk Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Majelis Ulama Indonesia. Penanggung jawab 1. Kiai Haji Miftahul Ahyar. 2. Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MM. 3. Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA. Pengarah, pelaksana, wah, orang hebat-hebat semua nih, profesor ya, doktor. Terus kemudian tanda tangan Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Ahyar, Sekjen Haji Amir Syah Tambunan. Insyaallah. Lanjutan lampiran selanjutnya, surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Indonesia tentang susunan dan personalia tim rujuk Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. 1. Menetapkan susunan dan personalia tim rujuk Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Tanda tangan nih, Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021 Masehi. Ketua Kiai Haji Miftahul Ahyar, Sekjen Haji Amir Syah Tambunan. Jadi ini resmi ya, resmi. Nah, ini ada tausiah dilampirkan. Tausiah. Kurang apa lagi nih? Yang sudah ramai beredar waktu itu ya. Kemudian edaran terkait pengurus dan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia ya, yang penonaktifan semua pengurus MUI yang dari unsur LDI ya. Ketua Profesor Dr. Haji Utang Tanuwijaya ya. Sekjen Amir Syah Tambunan. Ini ya sudah luar biasa sebetulnya ya. Tapi Masya Allah ya, mereka otak-otak jahat ya. Otak-otak yang benar-benar tidak mau berubah dari faham takfiri. Kemudian kita lihat daftar isi, sebetulnya bagus sekali ya. Di halaman depan ya, kita lihat buku pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan Wasiatiatul Islam. Penanggung jawab Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum langsung Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MM, Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA. Pengarah Profesor Dr. Utang Ranuwijaya, Profesor Dr. Haji Valina Singkah Subekti MSI. Oh, ini yang beliau yang dulu mendampingi kami ya, yang menemui kami ya. Kiai Haji Arif Fahrudin MA, MAG ya. Masya Allah ya, dan lain-lain. Ini, nah kita lihat dalamannya ya. Jadi isinya adalah mengkoreksi pemahaman yang salah dari LDI. Contoh bab 1 berjamaah al-jamaah, pemahaman LDI dulu disampaikan ya. Kemudian baru kedua rod wa tahsih atas pemahaman LDI. Kemudian
MUI meluruskan pemahaman yang salah dari LDII. Ya. Tapi mereka, Masya Allah, pintar memutarbalikkan fakta. Ya. Jadi ada 12 hal yang dikoreksi. Pertama, berjamaah, beramir, berbaiat, taat, fatonah, bitonah, butiluhur, isrun, 5 bab, ya. Terus kemudian bid'ah, khurafat, syirik, dan tahayul. Kemudian Quran hadis jamaah, mangkul, musnad, mutasil, takfiri, dan yang ke-12 surat taubat dan kafarah taubat. Ini yang dikoreksi oleh MUI dalam rangka pembinaan MUI terhadap LDI. Jadi buku ini sangat bagus ya bagi rekan-rekan kalau bisa untuk memiliki ya, dan sebarkan ke para pejabat, para handetolan. Yang pertama untuk para pejabat supaya menjaga jarak dengan LDI. Kemudian handetolan kita perlu kasih tahu supaya tidak masuk ke LDI. Nah, yang di dalam LDI pun kita upayakan untuk bisa hijrah ya. Nah, insya Allah kita minta akan ada launching dari MUI Pusat, insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan kita harapkan semua rekan-rekan hijrah di seluruh wilayah Indonesia untuk berperan aktif mengadakan bedah buku ya, untuk mengadakan bedah buku sehingga benar-benar masyarakat tercerahkan ya, akan kesesatannya LDI yang berpaham takfiri. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.